Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 266, Mata-mata air kuning. Cui Ming bagaikan daun layu yang diterpa badai dahsyat, disambar telapak tangan Huang Xiaolong, berputar tinggi di aula sebelum menabrak salah satu pilar batu, lalu meluncur turun ke lantai. Puh gelombang. Saat mendarat di lantai, semburan cairan hangat naik ke tenggorokan Cui Ming, menyembur keluar dari mulutnya. Cahaya di matanya meredup, menjadi redup. Serangan telapak tangan Huang Xiaolong sebelumnya secara akurat mengenai laut Qi Cui Ming. Tidak hanya laut Qi Cui Ming hancur, Qi Asura yang dingin menyerbu tubuhnya. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit yang tak tertahankan membuat Cui Ming menjerit dengan tragis. Cui Ming. Tubuh Jiang Tianhua berkelebat dan langsung mencapai sisi Cui Ming. Doyen, kau, lari, cepat lari. Cui Ming terengah-engah, gagal mengucapkan kalimat lengkap. Jiang Tianhua mengerahkan ki tempurnya, ingin mengeluarkan energi penghancur di dalam tubuh Cui Ming, tetapi dia merasakan aura yang datang dari kedalaman neraka, melingkar ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Karena ketakutan, Jiang Tianhua segera menarik telapak tangannya, tetapi meskipun demikian, Jiang Tianhua menyadari telapak tangan yang sama berubah menjadi ungu tua pekat, gelap seperti tinta. Selain itu, lapisan es hitam terbentuk di permukaan kulitnya. Kekuatan dingin yang mengerikan. Jiang Tianhua terkejut saat ia bergegas menjalankan ki iblis abadi, mencoba melawan ki dingin itu. Cahaya hitam gelap berkilauan di permukaan telapak tangannya dan gumpalan ki iblis melayang ke atas. Beberapa saat kemudian, telapak tangannya kembali normal. Melihat ini, Jiang Tianhua menghela napas lega. Huang Xiaolong berdiri di samping tanpa menyela, dengan murah hati memberi Jiang Tianhua cukup waktu untuk mengeluarkan Asura Ki dari tubuhnya. Meskipun jumlah Asura Ki yang masuk ke tubuh Jiang Tianhua sangat sedikit, tetap saja, mampu mengeluarkannya menunjukkan kekuatan yang terpuji. Berhasil mengeluarkan energi dingin yang menakutkan dari tubuhnya, Jiang Tianhua berbalik dan mengamati aula besar untuk mendapati Chen Xiaotian, Geng Ken, dan sekelompok tetua sekte penyihir langit menghalangi semua rute keluar. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan kembali. Berdiri di aula besar, Jiang Tianhua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang menyedihkan, tawa yang putus asa. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Ketika tawanya berhenti, Jiang Tianhua menatap Huang Xiaolong, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, ayo, kalian semua bersama-sama. Semuanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan ikut campur. Tidak ikut campur. Jiang Tianhua tercengang. Selama kau mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi, Huang Xiaolong menambahkan, tetapi jika kau kalah, kau akan tunduk padaku. Tentu saja, kau juga bisa memilih kematian. Jiang Tianhua ragu-ragu sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Huang Xiaolong, baiklah, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan tunduk padamu, tetapi, jika aku menang, aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan membawa mereka bersamaku. Jiang Tianhua menunjuk Cui Ming dan 5 tetua sekolah Blood Swallow. Huang Xiaolong melirik Cui Ming dan 5 tetua sekte Blood Swallow, mengangguk, dia menjawab, diberikan. Begitu Huang Xiaolong setuju, cahaya menyilaukan melonjak dari tubuh Jiang Tianhua, menyemburkan gas hitam kuning. Melihat ke belakang Jiang Tianhua, bola mata merah darah raksasa terlihat mengambang. Bola mata merah darah ini berbeda dengan mata neraka milik Huang Xiaolong. Di sekitar bola mata merah darah Jiang Tianhua, garis-garis simbol kuno berwarna merah berputar-putar, berkumpul tepat di tengah pupil untuk membentuk diagram kuno yang lebih besar dan lebih lengkap. Mata-mata air kuning. Huang Xiaolong menatap bola mata merah darah raksasa yang mengambang di belakang Jiang Tianhua, menyebutkan roh bela diri Jiang Tianhua. Mata-mata air kuning, roh bela diri tingkat 11 peringkat pertama, juga merupakan jenis roh bela diri nekro. Akan tetapi, jika membandingkan mata-mata air kuning milik Jiang Tianhua dan pohon api angin milik Chen Xiaotian, meski keduanya merupakan roh bela diri tingkat 11, harus dikatakan bahwa roh bela diri Jiang Tianhua lebih kuat. Jiang Tianhua tidak membuang waktu untuk mengubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya. Setelah perubahan jiwa, celah terbuka di tubuh Jiang Tianhua, berubah satu demi satu menjadi bola mata merah darah di seluruh tubuhnya. Setiap bola mata merah darah berukuran sebesar ibu jari, replika persis mata-mata air kuning asli, hingga diagram kuno di tengah pupil. Pada saat yang sama, hawa dingin yang tidak wajar dan bau kematian memenuhi aula besar. Tubuh Jiang Tianhua hampir 2 kali lipat ukurannya, tampak seperti dewa kematian di tempat dia berdiri. Melihat Jiang Tianhua memanggil roh bela dirinya dan mengubah jiwanya, Huang Xiaolong tidak bisa bersikap ceroboh. Cahaya hitam dan biru yang berkilauan memancar keluar, raungan naga menggelegar di aula, dan di depan mata Jiang Tianhua yang tercengang, 2 naga yang lebih besar dari manusia muncul, satu hitam dan satu biru, melayang di belakang Huang Xiaolong.
Dengan Huang Xiaolong yang berhasil mencapai tingkat Xiantian ke-7, naga kembar itu pun berevolusi dan tumbuh lebih besar lagi, terutama tekanan dahsyat dari kekuatan naga yang keluar dari tubuh mereka terasa seperti gunung yang membebani dada seseorang, bahkan seorang tingkat Xiantian ke-8 seperti Jiang Tianhua merasa napasnya tersendat. Terlebih lagi bagi Chen Xiaotian, Geng Kong, dan lainnya. Roh bela diri naga kembar yang berbakat luar biasa. Naga biru. Jiang Tianhuan menatap roh bela diri naga kembar itu, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama dari ketidakpercayaannya. Secara umum, para pendekar yang berkultivasi hingga Xiantian tingkat tinggi memiliki jiwa bela diri yang tangguh, bahkan, sebagian besar dari mereka akan jatuh ke tingkat 11, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 teratas, yang sangat dekat dengan tingkat 11. Namun, jiwa bela diri tingkat 12 jarang terlihat. Dan bagi orang-orang seperti Huang Xiaolong, roh bela diri kembar dengan keduanya berada di tingkat 12 ke atas, adalah pemandangan yang lebih langka. Dapat dikatakan bahwa di dunia roh bela diri, akan sulit untuk menemukan ahli alam Sein dengan roh bela diri yang lebih kuat daripada Huang Xiaolong. Jiwa Huang Xiaolong berubah setelah memanggil naga hitam dan biru. Sisik naga tebal menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki, lengannya mirip cakar naga yang kokoh, matanya tajam menusuk. Di punggungnya muncul dua tato yang tampak seperti kepala naga hitam dan biru. Sungguh kekuatan yang kaya dan berlimpah. Merasakan kekuatan kasar mengalir melalui dagingnya setelah transformasi jiwa, Huang Xiaolong tidak bisa menahan rasa terkejutnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru sejak ia menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian. Sebelumnya, mungkin terlintas dalam pikiran Huang Xiaolong bahwa akan ada peningkatan kekuatan yang drastis, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai tingkat ini. Kekuatan yang ia rasakan, belum lagi Ordo ke-8 Xiantian awal, bahkan Ordo ke-8 Xiantian pertengahan, ia dapat melawan mereka. Pada saat ini, Jiang Tianhua berteriak, melompat, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan pertama. Kedua tinjunya menghantam Huang Xiaolong. Pukulan Dewa Hantu. Jejak tinju bersiul di udara, suara ratapan hantu melengking, udara iblis membanjiri dalam gelombang besar. Pukulan Dewa Hantu adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi yang memancarkan kekuatan tak terlihat. Huang Xiaolong mengerahkan ki pertempurannya dan menusukkan jarinya ke kekosongan di depannya. Kabut abu-abu gelap mengepul keluar, jejak jari menusuk ke depan, membawa jeritan makhluk hitam aneh. Jari jiwa mutlak. Tinju beradu dengan jari, gempa susulan menghantam udara ke dinding batu aula. Yang membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya ngeri, garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba di dinding batu yang keras. Tubuh Jiang Tianhua bergoyang, mundur satu langkah dari tabrakan, sementara Huang Xiaolong berdiri kokoh di tempat yang sama. Melihat hasil ini, Jiang Tianhua tercengang. Dia menilai kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong berada di Orde ke-7 Xiantian, sedangkan dia, seorang Orde ke-8 Xiantian, sebenarnya gagal dalam hal itu sebelumnya. Jiang Tianhua berteriak, melompat sekali lagi, kedua tinjunya diarahkan ke Huang Xiaolong untuk kedua kalinya. Huang Xiaolong menggeser tubuhnya dan melesat maju alih-alih menghindar, terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap mata, Jiang Tianhua dan Huang Xiaolong telah bertukar lebih dari selusin jurus. Semakin mereka bertarung, semakin besar keterkejutan Jiang Tianhua dan hatinya semakin gelisah. Ia menemukan bahwa baik dalam hal pertahanan maupun kekuatan, Huang Xiaolong telah melampauinya. Selain itu, kecepatan Huang Xiaolong tampaknya terus meningkat, sehingga pada akhirnya ia tidak bisa melakukan apapun selain mundur. Sambil menghantam Huang Xiaolong dengan kekuatan penuh untuk mendorongnya kembali, kilatan hitam melintas di mata Jiang Tianhua saat dia mengangkat jarinya. Namun, itu tidak diarahkan ke Huang Xiaolong, melainkan diarahkan lurus ke atas. Jari kesengsaraan iblis. Jiang Tianhua berteriak. Beberapa cahaya hitam yang gelap dan mengerikan meledak dari jari Jiang Tianhua, melesat langsung ke atas angkasa di atas aula besar.